kamu ya, buat kalian semua teman-teman Virgo, aku mau bacain di bulan Mei ini siapa sih kira-kira yang bakalan hadir atau bakalan muncul dalam kehidupan kamu. Ayo, kira-kira siapa? Siapa dirimu? Ngawur ya. Ya, oke teman-teman, kita bakalan lihat nih 5 sosok ini bakalan bawa kebahagiaan kah atau malah justru nyesekin di dada gitu kan ya. Ah, sakit dadaku, ku mulai merindu. Kita lihat ya, semoga ini bawa hal-hal baik ya teman-teman ya, amin. Atau bahkan bakal bawa rezeki ya kan, bawa bekal rezeki di mana, di akhirat nanti. Wah, ya kudu sabar dong berarti. Nah, buat kamu semua teman-teman Virgo yang masih belum pada subscribe di channel ya Oracle Card Indonesia, which is channel bukan hanya satu ini aja tapi ada beberapa teman-teman, ada Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga ada Oracle Card Indonesia Sound Healing ya. Ayo segera mari ya, karena apa? Karena sayang banget kalau misalkan kamu lewatkan ya kan. Sayang banget loh teman-teman ya, kamu kalau misalkan kamu melewatkan hal-hal baik ya kan, apalagi aku bikinnya dengan sepenuh hati, segenap jiwa ya. Apalagi buat teman-teman yang udah request nih, kapan hari Kak bikin dong channel yang buat sound healing, yang bla bla bla. Mana ayo pada subscribe. Disimak ya baik-baik ya teman-teman ya, diputar rutin berulang-ulang ya, kecuali pada saat berkendara ya. Oke, 5 sosok. Well, yang mau pada private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com ya. Ada juga nomor WhatsApp yang tertera di bio, diklik aja teman-teman ya, ataupun di deskripsi ya, di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia, kamu lihat aja deh ya di sana. Oke, teman-teman, kita baca yuk Virgo ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember for subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, yuk kita lihat yang pertama. Yang pertama ada Leo, atau sionya bisa jadi sio monyet ya, sio monyet, betul. Orangnya kayak apa sih? Orangnya tuh egois banget, jadi maunya dia yang jadi pusat perhatian gitu kan, tapi dia nggak mau dengerin gitu ya. Maskulin, hangat, yes. Orang yang cukup berani teman-teman, dan mengambil tanggung jawab ya, dalam arti tanggung jawab yang apa ya, kalau udah ini orang kalau misalkan udah ngambil kerjaan gitu, bahkan mungkin ada beberapa kasus-kasus yang kaitannya dengan orang lain yang kayak dia kena getahnya, dia harus tanggung jawab, dia bakalan tanggung jawab loh teman-teman ya, dia bakalan selesaiin gitu loh. Ini tipikal orang yang sangat bertanggung jawab ya, seperti itu. Dan kalau misalkan dibilang kedatangannya dia bakalan bawa hal baik apa enggak sih ya, mungkin agak kurang, tapi enggak, ya udah gitu loh teman-teman ya. Ya udah, ini tentang sesuatu yang memang sudah berlalu, membahas tentang masa lalu gitu kan, sesuatu yang memang harus dibahas dan harus diselesaikan sih ya. Lebih tepatnya kayak gini. Ini orangnya juga gampang terbawa emosi ya, jadi kamu mesti juga hati-hati dan kasih jarak yang memang benar-benar tepat gitu. Jadi kalau misalkan sama kayak matahari kan, kalau kita ngasih jarak yang tepat sama matahari itu kita dapat hangatnya teman-teman. Tapi kalau kita terlalu jauh juga kita nggak dapat hangatnya, terlalu dekat juga kita bisa kebakar ya kan. Jadi yang sedang-sedang aja. Terus apa yang mesti dilakukan ya ketika dia datang? Apa coba? Memang masalah-masalah ini harus diselesaikan teman-teman ya, memang harus selesai, memang putaran karma juga harus diselesaikan supaya nanti kalian juga nggak akan ketemu dengan masalah yang sama di kehidupan yang akan datang ya. Jadi memang harus diselesaikan dan baik-baik ya selesainya ya teman-teman ya, artinya jangan sama emosi gitu ya, yang pertama. Lalu yang kedua,
Yang kedua ada Sagittarius, atau sionya bisa jadi sio tikus, ya kan, ya kan, ya kan. Orangnya bisa jadi datang dari jauh ya, datang dari jauh, terus habis gitu dari luar kota bisa, dari luar negeri juga bisa ya. Yang jelas ada jarak gitu loh sama kamu. Apakah maksudnya dia baik apa nggak baik? Nah nanti kita lihat ya dari kartu yang setelahnya ini ya. Kita lihat, tapi kita lihat ciri-cirinya dia dulu. Yang jelas dia stabil, smart, wawasannya juga luas. Jadi kalau misalkan nanya apa-apa atau kayak gimana, kalian bisa tukar pikiran tuh enak gitu loh. Kalau ngomong sama orang yang dong-dong tuh agak agak lama ya teman-teman, kecuali untuk hal-hal yang kaitannya dengan hal yang tidak berkaitan dengan apa-apa, artinya hal-hal yang ringan gitu sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah masuk hal yang kompleks, kita ngomong sama orang yang dong-dong, mungkin ini agak-agak ngeselin teman-teman ya. Karena apa? Karena yang ada jengkel, bukan yang nambah pengalaman, bukan nambah wawasan, yang ada tambah jengkel. Ya, nah, ini orangnya pinter sih teman-teman ya, pinter, suka belajar, stabil, seimbang, dan orang-orang juga banyak yang maksudnya mau berteman sama dia karena memang dia tuh menyenangkan gitu loh, pinter ngertiin orang lain gitu loh, walaupun mungkin dalam hatinya dia seringkali kesepian ya gitu. Extrovert gampang bergaul, humble ya. Kalau kita lihat di sini apakah ya kedatangannya dia bawa hal yang baik, sebenarnya mungkin baiknya baik teman-teman, tapi kok akhirnya jadi toksik ya. Lalu yang kaitannya dengan pembelajaran, perubahan-perubahan yang terjadi ya, menikmati momen. Well ya, awalnya mungkin menyenangkan gitu ya, tapi lama-lama mungkin menikmati momen gitu, ada perubahan-perubahan. Misalkan contoh kayak gini, datang nih seneng banget gitu ya, wah seneng, ternyata dia datangnya karena kerjaan, atau dia datang sih tapi lebih sibuk ke kerjaan gitu. Datang sih gitu kan, ketemu sih, kita duduk sih bersama, tapi dia sibuk teleponan gitu. Nah, kira-kira ya perasaanmu bagaimana kalau ketemu dengan orang seperti itu? Kalau aku tinggal. Tinggal aja, kamu ketemu sama aku atau kamu ketemu sama teleponmu gitu. Yang selanjutnya yang ketiga ya, yang ketiga adalah Sagittarius juga lagi ya. Sionya bisa jadi sio tikus teman-teman. Dan ini juga datangnya juga dari luar kota, heran ya, jangan-jangan ini berdua nih datangnya bersamaan. Ya sama. Ya ini juga pinter nih teman-teman, tapi pinternya beda ya. Kalau yang tadi tuh lebih ke kayak akademis ya, sesuatu yang kaitannya dengan uh, apa sih, kayak akademis terus fix ya. Kalau yang ini nih lebih ke pengalaman gitu loh. Dia belajar hal-hal yang baru kaitannya dengan pengalamannya dia dengan seseorang, pengalamannya dia lah sebagai seseorang ya, pengalaman hidup sih lebih tepatnya ya. Kayak gitu. Terus bijak ya, cukup bijak dan mau belajar hal-hal yang baru dalam hidup. Naik turun kehidupan, yes banget ya, dia orang yang bener-bener luar biasa. Hidupnya nggak bisa biasa-biasa aja, nggak bisa datar-datar aja, tapi hidupnya naik turun ya, naik turun luar biasa. Tapi dia bisa mengatasi itu dengan sangat baik sih ya, dengan sangat baik, dengan oke lah gitu ya. Extrovert orangnya cukup mumpuni ya, cukup mumpuni untuk bisa apa sih, bergaul kayak gitu loh teman-teman, humble, ramah ya, menyenangkan gitu. Dan agak-agak nggak baperan sih sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini ya. Ya kalau pintar bergaul mah, kalau baperan nggak menyenangkan, nggak asik sih orang baperan. Ya kita lihat ya teman-teman, apa yang sebaiknya mesti dilakukan kalau dia datang. Ini memang harus ketemu ya sama kamu ya teman-teman. Ini memang harus ketemu sama kamu. Wah. Mungkin ada beberapa hal ya, dan memang ditunggu ya, artinya kedatangan kamu, kedatangannya dia ya. Kalian bertemu ini memang sesuatu yang ditunggu dari jauh. Ya, besar kemungkinan ada hubungannya dengan keluarga, keretakan, hubungannya dengan konflik-konflik yang mungkin terjadi ya, yang mungkin bisa didamaikan apa enggak nih teman-teman ya. Tapi ini sudah dinanti. Memang kedatangannya atau kedatangan kamu memang sudah dinanti seperti itu. Oke, kita lihat yang selanjutnya ya. Selanjutnya yang keempat, Apa terasa hidupku tanpa dirimu,
Oke, ada Cancer atau sionya bisa jadi sio kambing ya. Kambing, terus abis gitu orangnya kayak apa? Susah buat berekspresi ya, susah jadi dirinya sendiri ya, sibuk kuat buat orang-orang yang disayang gitu kan atau orang lain. Cukup feminim orangnya, perasa ya, pelindung yang baik, apalagi kalau sama keluarga ya teman-teman ya, dia sayang banget sih ya. Sederhana orangnya, tidak berlebihan, misterius banget ya. Terus eh ya oke lah, nggak suka norak gitu loh teman-teman. Kadang-kadang kalau misalkan OKB gitu kan suka jor-jorannya duitnya gitu ya. Kalau dia tuh enggak, dia tuh sederhana banget ya. Entah dia kaya apa enggak kaya ya, tapi dia tuh sederhana banget gitu loh orangnya. Sederhana banget ya. Dan suka yang namanya menyimpan, memendam perasaan gitu ya. Ditelan sendiri, dimakan sendiri. Jangan ditelan payah-payah. Ya. Iya kan ya, seperti itu. Nah oke, teman-teman ya, kehadirannya dia bawa hal-hal baik gak sih ya, oke lah gitu ya. Dan apa yang mesti dilakukan ketika dia datang? Ketika senyumun hadir, ada beberapa hal yang mesti dilepaskan, terutama ekspektasi hal-hal yang mungkin kamu inginkan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau misalkan hal itu bisa kamu lakukan ya, tidak akan ada ketegangan-ketegangan yang berarti teman-teman ya. Dan baik-baik aja ya, bahwa pemahaman bahwa kamu punya jalan yang berbeda, aku juga punya jalan yang berbeda ya. Kalau masing-masing orang punya pemahaman seperti ini ya, pasti hidup ini akan baik-baik saja, damai-damai aja, aman dan sentosa, seperti itu. Iya. Yang selanjutnya yang kelima, ada Cancer lagi ya. Sionya bisa jadi sio kambing. Orangnya kayak apa? Orangnya masih keluarga nih teman-teman, dia masih keluarga. Terus abis gitu juga berani, cukup feminim ya teman-teman ya. Energinya energi feminim, perasa banget ya, lembut banget, yes. Terus seorang pelindung, petualang ya, agak suka traveling, tapi pendiam nih teman-teman ya, pendiam banget. Cinta sama keluarga, sayang sama keluarga, iya banget. Jadi seperti itu. Secara perasaan juga sebenarnya ini orang cukup baperan ya sebenarnya. Tapi dia bisa menutupi hal tersebut gitu dengan baik. Karena gitu ya, biasanya sih kalau kita bicara tentang keluarga tuh emang kayak gitu teman-teman. Somehow memang ada tipikal orang yang beberapa ya suka menutupi perasaannya supaya nggak nyakitin orang di sekitarnya dia ya, terutama keluarga. Ini somehow ada orang kayak begini teman-teman, tapi semoga kamu enggak ya. Kita lihat ya. Yang mesti dilakukan ya, ketemu sama dia adalah sesuatu hal yang diinginkan ya, entah itu dia yang menginginkan atau kamu yang menginginkan atau kalian sama-sama menginginkan ya, memiliki keinginan masing-masing. Kamu dan dia ya ada keinginan masing-masing, ketemu ini ya, keluarga ya, harmonis. Bisa jadi suami, bisa jadi istri, atau bisa jadi orang yang disayang, bisa jadi teman-teman orang disayang, bisa kakak, bisa adik dan sebagainya ya. Pengen ketemu, pengen berkumpul dengan keluarga, pengen yang namanya bersama ya, ada keinginan seperti itu juga bisa. Oke, ini 5 orang, 5 sosok yang bakalan hadir atau bakalan muncul di Mei-nya kamu teman-teman. Semoga ini semua yang mungkin punya hal-hal atau niatan yang kurang baik bisa berubah jadi baik setelah ketemu sama kamu ya. Karena aku percaya teman-teman Oracle Card Indonesia adalah teman-teman yang baik semua, amin ya. Right teman-teman, kita jumpa lagi di next monthly reading barengan sama Oracle Card Indonesia di bulan depan. Semoga yang ketemu-ketemu di bulan depan lebih baik dan lebih baik lagi ya, amin. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day, bye bye.